Jaringan tumbuhan. Sebelumnya kita sudah bahas mengenai sel. Sel adalah unit struktural dan fungsional penyusun tubuh makhluk hidup. Sel-sel yang memiliki struktural dan fungsi yang sama nantinya akan membentuk jaringan. Dari sini jadi kita bisa menyimpulkan bahwasannya jaringan adalah sekumpulan sel yang mempunyai bentuk, asal, struktur, dan fungsi yang sama. Pernahkah anak-anak mengamati pertumbuhan sebuah pohon? Tahukah anak-anak apakah yang menyebabkan pohon tersebut bisa terus tumbuh tinggi dan akarnya pun semakin memanjang? Mari kita bahas materi kali ini mengenai struktur dan jaringan pada tumbuhan. Berdasarkan aktivitas pembelahan sel yang terjadi selama masa pertumbuhan dan perkembangan jenis jaringan pada tumbuhan dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu jaringan meristem dan juga jaringan dewasa atau permanen. Mari kita bahas jaringan meristemnya terlebih dahulu. Jaringan meristem adalah jaringan embrional atau jaringan muda yang sel-selnya selalu aktif membelah. Nah, pertumbuhan pada pertumbuhan ini merupakan hasil aktivitas sel-sel meristem. Sifat-sifat yang dimiliki jaringan meristem diantaranya yang pertama yaitu disusun oleh sel muda yang aktif membelah. Yang kedua, tidak memiliki ruangan antar sel. Yang ketiga, sel-selnya menyerupai kubus, berdinding tipis, banyak sitoplasma dan tidak memiliki vakuola tengah. Yang terakhir yaitu jaringan meristem terdapat pada titik tumbuh seperti pucuk batang dan ujung akar. Berdasarkan letaknya, jaringan meristem dibedakan menjadi meristem apikal, meristem lateral, dan meristem interkalar. Jaringan meristem apikal adalah jaringan yang membantu meningkatkan panjang batang dan akar. Jaringan ini terletak di ujung batang dan di ujung akar. Meristem lateral adalah jaringan yang membantu meningkatkan diameter tumbuh. Jaringan ini terletak pada bagian tepi akar dan juga batang. Bagaimana daun dan cabang dapat tumbuh? Nah, ini adalah peran dari meristem interkalar. Pada famili rumput-rumputan, contohnya seperti jagung, jaringan ini menyebabkan pemanjangan pada ruas batang jaringan terletak pada nutrus dan basis daun. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana tanaman mengembangkan akar, batang, daun, dan cabang. Sementara itu, berdasarkan sifat-sifat dasar sel asalnya, jaringan meristem dibagi menjadi dua, yaitu ada meristem primer dan juga ada meristem sekunder. Meristem primer merupakan jaringan meristem pada tumbuhan dewasa yang sel-selnya masih aktif membelah. Nya terdapat di ujung batang atau pucuk dan ujung akar. Jaringan meristem ini yang menyebabkan pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer yaitu pertumbuhan vertikal atau pertumbuhan ke atas yang mengakibatkan perpanjangan batang dan juga akar. Sekarang kita bahas singkat tentang pertumbuhan primer yang terjadi pada pertumbuhan akar. Di sini sudah dicantumkan ada gambar akar, di mana pada pertumbuhan primer itu yang pertama ada yang namanya zona pembelahan. Di zona pembelahan ini banyak sel-sel merismatik yang aktif membelah. Cirinya itu selnya kecil, tersusun rapat karena pertumbuhan selnya sangat cepat. Kemudian di atasnya zona pembelahan itu ada zona pemanjangan atau elongasi. Cirinya sel-selnya tadi semakin membesar, dan yang paling atas terakhir itu ada zona pendewasaan atau maturasi. Perlu anak-anak ingat, meristem sekunder itu berasal dari promisterem yang nantinya akan berkembang menjadi protoderem. Yang nantinya akan berkembang lagi menjadi epidermis. Kemudian ada prokambium yang nanti akan berkembang menjadi berkas pengangkur, dan juga ada meristem dasar yang akan berkembang menjadi jaringan dasar. 2. Ada meristem sekunder. Meristem sekunder ini merupakan jaringan yang berasal dari sel-sel dewasa yang mengalami diferensiasi. Diferensiasi ini artinya mengalami perubahan bentuk yang lebih sempurna untuk menjalankan fungsi lebih spesifik. Nah, meristem sekunder ini bertanggung jawab terhadap pertumbuhan sekunder yang menyebabkan pertambahan diameter batang dan akar serta pembentukan jaringan pembuluh. Di sini yang menyebabkan pertambahan diameter
karena dalam jaringan sekunder ini ada yang namanya kambium gabus dan kambium vaskuler. Kambium gabus dan juga kambium vaskuler dapat kita temukan pada tanaman dikotil dan gimnospermae.